Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat rangkaian pintu otomatis yang biasanya terdapat pada mal-mal. Rangkaian ini menggunakan beberapa komponen yang paling penting yaitu sensor cahaya. Di sini komponen pentingnya yaitu sensor cahaya dan juga motor DC. Nah, langsung saja masuk ke tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Fal Abdurrahman. NIM saya 2006051110079. Saya kelas C jurusan Teknik Informatika. Beberapa komponen yang harus disiapkan ada 8. Yang pertama adalah torch LDR yang fungsinya adalah sebagai sensor cahayanya. Yang kedua tentu saja baterai DC voltage yang memiliki tegangan 60 volt. Yang ketiga kita membutuhkan resistor. Jenisnya adalah min res dan mempunyai hambatan sebesar 50.000 ohm. Dan ini button atau switch, atau button itu tombol, switch itu saklar yang sifatnya opsional aja, nggak terlalu penting. Di sini juga ada opsional lagi, yakni adalah LED red, lampu LED berwarna merah. Terus yang keenam kita membutuhkan motor DC yang sebagai penggerak pintunya nantinya. Terus yang ketujuh kita membutuhkan transistor BC547 yang di sini fungsinya sebagai jenis saklar juga sih sebenarnya. Terus yang terakhir kita membutuhkan ground. Oke, langsung saja masuk ke rangkaian proses pembuatannya. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke proses dalam pembuatan rangkaian. Di sini saya lupa memberitahu bahwasannya saya menggunakan Proteus. Kita buat project baru, bisa ctrl-n atau file new project. Sekarang pindah dulu ke ini, tergantung. Langsung saja, dan kita bernama UTS karena topiknya di sini saya mengerjakan untuk UTS di tengah semester. Langsung saja next. Okay. Nah, sesuai yang tadi dijelaskan, kita mencari komponen-komponen yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama kita memerlukan LED torch. Di sini kita langsung klik tanda HP, kita klik LED torch LED maksudnya. Mohon maaf, salah. Klik 2 kali supaya memunculkan di dalam listnya. Yang kedua kita membutuhkan baterai DC voltage yang ini, jangan sampai salah. Nanti baterainya kita isi 60 volt dengan tegangan 60 volt. Yang ketiga kita membutuhkan resistor yang jenisnya min res seperti ini. Kita terus saja 10k, nanti kita ganti menjadi itu berapa, 50k. Sudah masuk ke dalam list. Selanjutnya kita membutuhkan button, tombol, atau mungkin switch juga bisa. Sebenarnya ini opsional aja, tidak begitu berpengaruh dalam rangkaiannya. Terus yang keempat kita membutuhkan LED red, lampu LED berwarna merah. Oke, klik 2 kali. Selanjutnya kita tentunya membutuhkan motor DC yang ini wajib. Klik 2 kali juga. Terus kita membutuhkan transistor yang kurang lebih fungsinya sama seperti saklar. Yang digunakan di sini adalah BC547. Terus saja BC547 seperti ini, yang bipolar ya.
Terus yang terakhir kita membutuhkan ground, tapi ground terletak di terminal ini. Di sini ground. Langsung saja ke proses dalam pembuatan rangkaiannya. Kita siapkan baterai dulu yang pertama. Letakkan di sini. Oke. Terus kita masukkan transistornya. Kita letakkan transistor di BC547 transistornya di seperti ini. Terus kita membuat kotak ya. Yang jelas rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Nanti cara kerjanya saya akan jelaskan. Nah, di sini kita membutuhkan sensor, yakni adalah torch LDR. Terus kita sambungkan dulu. Tapi sebelumnya kita tambahkan resistor. Juga sekalian. Nah, arahnya seperti ini. Oke. Kita sambungkan di tengah-tengah seperti ini. Ini kita juga sambungkan seperti ini. Nah, di sini kita masukkan motor DC-nya. Oke. Terus kita pasang LED red. Ini jangan sampai kebalik, karena jika terbalik maka tidak akan menyala. Gunanya apa saya memasang LED red? Nanti misalnya pintunya bergerak, terbuka atau tertutup, maka lampu LED-nya ini akan menyala. Dan di sini kita tambahkan button, yang ini tidak wajib, opsional. Nah, kenapa menambahkan button? Karena apabila misalnya ada suatu masalah dalam rangkaiannya, ada kerusakan pada pintunya, maka kita bisa mematikannya melalui button, atau mungkin jika tidak, kita menggunakan saklar switch. Kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Terus kita ganti ini menjadi 60 volt. Terus ini kita ganti menjadi 50 volt. 50.000 ohm, mohon maaf. Nah, bismillah, harusnya sudah bisa nyala, bisa berjalan. Belum bisa karena buttonnya belum kita klik, belum kita sambungkan. Dan akhirnya bisa berjalan. Jika kita bisa lihat voltage-nya, menggunakan DC voltage di sini kita pasang. Dan kita bisa melihat naik turunnya dengan sensor cahaya. Langsung saja sudah menyala 5 volt, 5,12 volt, dan kita majukan ada cahaya jadi 1,96 volt, menurun dan tidak bergerak lagi. Nah, langsung saja saya masuk ke pembahasannya, dengan maksudnya cara kerjanya bagaimana. Jadi awalnya, apabila misalnya motor DC adalah pintunya, sebagai pintu ya. Dan di sini ada sensor di depan pintu, terdapat sensor cahaya. Dan apabila orang melewati cahaya tersebut, maka cahaya tersebut akan terhalang. Maka lampu LED-nya mati, dan seketika lampu LED merahnya menyala dan motor DC-nya berputar. Maka pintu pun akan terbuka. Nah, ketika orang tersebut sudah tidak melewatinya lagi dan lampu cahaya sudah tidak terhalang, maka akan terdiam dan berhenti. Namun bagaimana cara menutupnya? Jika kita mau menutupnya lagi menggunakan sensor otomatis lagi, kita membuat sensor yang sama, membuat rangkaian yang sama di pintu yang berlawanan. Jadi ketika masuk, sensor terbuka, dan ketika keluar sensornya juga sama seperti yang pertama, dan motor DC-nya tertutup. Motor DC-nya maksudnya berjalan tapi dengan arah yang berbeda. Jadi kita membuat rangkaian lagi di mana motor DC-nya tersebut itu berlawanan dengan yang bergerak sekarang. Perjalanannya seperti ini.
Misalnya kalau yang ini kita berjalan berputar berlawanan arah jarum jam, maka kita membuat rangkaian lagi di mana rangkaian tersebut berputar searah jarum jam, di mana rangkaian tersebut digunakan untuk sebagai penutup pada pintu. Nah, kurang lebihnya seperti itu saja rangkaian yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.